Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Nadiri dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berada di Pondok An-Nahdiyah kembali bersama Gus Nizar di bulan suci Ramadan, tepatnya 16 Ramadan 1443 Hijriah. Nah, kemarin pembahasannya sangat menarik sekali Gus nggih. Membahas mengenai Al-Qur'an, salah satu penjelasan Al-Qur'an mengenai apakah matahari berputar mengelilingi bumi. Hari ini masih membahas seputar Al-Qur'an, Gus. Seputar Al-Qur'an. Masih seputar Al-Qur'an. Lagi-lagi seputar Al-Qur'an karena ini sudah menjelang Nuzulul Qur'an. Ini ada pertanyaan 16. Yang saya rasa cukup menarik untuk dikulas, Gus. Okay. Pertanyaannya makaten. Katanya Al-Qur'an itu turun pada saat malam Lailatul Qadar. Tapi kenapa kok di tanggal 17 Ramadan itu diperingati sebagai Nuzulul Qur'an? Nah, makaten Gus. Iya. Baik, Mas Hanif. Terima kasih yang kesekian kalinya. Ya, kita bisa bersua kembali, tetap dalam bingkai membincang Al-Qur'an. Membincang Al-Qur'an. Tadi ada satu pertanyaan yang menggelitik. Katanya Al-Qur'an itu turun pada malam Lailatul Qadar. Tapi kok Nuzulul Qur'an itu diperingati pada tanggal 17 Ramadan gitu. Ramadan. Ini sebelum kami menjawab, sebenarnya jawabannya singkat itu sebenarnya. Singkat, gitu. Sangat singkat. Singkat pada jelas. Singkat benar itu. Paling nggak sampai 1 menit selesai jawabannya. Cuma kami perlu mengulas sebenarnya ya. Jadi ada hierarki. Hierarki turunnya Al-Qur'an atau periodisasi turunnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an turun tidak langsung tidak. Beda dengan kitab Taurat, beda dengan kitab Injil dan kitab-kitab Zabur dan kitab yang lainnya. Itu memang beda Al-Qur'an. Al-Qur'an itu turunnya munazzalan. Mufarraqon, terpisah-pisah. Lah, yang jelas Al-Qur'an dari Lauhil Mahfud turun ke Baitul Izzah, berarti langit pertama sampai ke langit pertama dulu. Dari Lauhil Mahfud turun ke Baitul Izzah, langit satu ini. Ya, itu memang di beberapa riwayat memang gemblengan, mujmalan. 30 juz sempurna. Lah. Terus pada berikutnya Al-Qur'an dari Baitul Izzah dibawa oleh malaikat Jibril turun kepada Muhammad. Ini yang mufarraqon, munajjaman istilahnya. Turun secara berangsur-angsur dalam tempo masa yang telah ditentukan, yakni kurang lebih 23 tahun. Kurang lebihnya 23 tahun. Makanya di situ turunnya Al-Qur'an dalam masa 23 tahun kurang lebih itu ya ada ketika di bulan Ramadan, ada ketika Rasulullah di Arafah, ada di tempat-tempat yang lain. Maka kalau kita melihat di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Qur'an karya Jalaluddin As-Suyuti di sana itu macam-macam turunnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu bukan hanya madani dan makki. Kalau itu diklasifikasi, ada yang ketika Rasul dalam pepergian, namanya ayat safari. Ada namanya sendiri. Iya, ada ketika Al-Qur'an turun itu ketika musim hujan, namanya asyita. Jadi di situ Imam Jalaluddin As-Suyuti mengklasifikasi beberapa ayat Al-Qur'an yang 30 juz itu turunnya dengan kondisi yang bermacam-macam. Dalam kondisi waktu yang bermacam-macam. Sehingga tidak diklasifikasikan hanya pada Madaniyah dan Makkiyah. Nah, dalam proses penurunan itu ternyata dalam beberapa riwayat disebutkan memang ketepatan
turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Rasulullah pertama itu memang tanggal 17 Ramadan, dan itu ayat yang pertama adalah Al-Alaq. Surat Al-Alaq 1-5 itu Iqra. Itu turunnya tepat tanggal 17 Ramadan, juga bertepatan dengan Lailatul Qadar. Terjawab. Lah itu berkaitan dengan Lailatul Qadar memang. Lah belum mungkin kalau Lailatul Qadar iya. Bahkan Lailatul Qadar itu bisa jadi datangnya di awal Ramadan juga bisa. Nggak pernah tahu. Iya, sehingga cuma dalam riwayat itu saya baca memang kebetulan tepat 17 Ramadan itu juga Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu pada tanggal 17 Ramadan. Di dalam juz 10 yang pertama, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in wa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidzil qurba ila akhiriha wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Yaumal furqan itu hari diturunkannya Al-Qur'an. Yakni hari di mana pertemuan perang Badar itu antara kafir dan itu terjadinya kapan? 17 Ramadan. Yaumal furqani yaumal taqal jam'an. Itu pada bulan Ramadan tanggal 17. Sehingga bukan berbenturan tapi justru melengkapi. Jadi sangat sesuai gitu Mas. Jadi turunnya seperti itu. Jadi sangat dimungkinkan Lailatul Qadar itu jatuh pada 17 Ramadan. Sangat dimungkinkan. Dan itu memang riwayatnya begitu memang. Karena memang kalau di tradisi orang-orang di tengah-tengah masyarakat itu kan Gus, untuk berebut malam Lailatul Qadar itu biasanya di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Itu pun yang ganjil-ganjil. Kalau yang genap wis turu wae. Masya Allah. Niki kalau saya nggak sawankan anak dia ini saya nggak tahu Gus. Dan warga Nahdien dimanapun berada pasti juga sering mendengar lah istilahnya bahwasanya Nuzulul Quran itu diperingati pada 17 Ramadan. 17 Ramadan. Apakah memang bertepatan dengan Lailatul Qadar? Nah, ini tadi terjawab dengan sangat gamblang oleh Gus Nizar. Kira-kira Gus, mengapa 17 Ramadan ini dikatakan sebagai tadi seperti yang diterangkan oleh Gus Nizar gitu. 17 Ramadan itu memang pada saat itu di tahun kenabian keberapa itu Gus? Yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Betul. 17 Ramadannya. Ya tentunya kalau melihat sejarah itu kan pada waktu Rasulullah dalam usia 40 tahun. Oh, pada usia 40 tahun di Gua Hira di Jabal Nur. Di Jabal Nur. Surat Al-Alaq tadi. Iya, yang Rasulullah melakukan tahannus. Namanya tahannus. Tahannus itu pendekatan diri, taqarrub kepada Allah dalam tempo dan masa yang tertentu. Datanglah Jibril dengan membawa surat Al-Alaq 1-5 itu. Ternyata tidak semua surat Al-Alaq itu turun pada waktu itu. Ternyata hanya 1 sampai dengan berangsur-angsur. Makanya secara berangsur-angsur turunnya itu. Nah, tanya Nuzulul Quran atau yang kita peringati dengan turunnya Al-Quran itu yang memang tanggal 17 itu dan pada waktu itu memang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Pas itu. Bahkan dalam 1 bulan penuh ini sangat memungkinkan istilahnya sangat memungkinkan di malam keberapa saja turun Lailatul Qadar. Berarti maka kalau bisa 1 bulan penuh ini kita maksimalkan. Maksimal. Kita tidak usah menunggu 10 hari yang terakhir dan yang ganjil-ganjil. Kasihan yang genap nanti. Biasanya jamaahnya atau masjidnya ini mengalami kemajuan. Ya ini terbaliknya tradisi dan budaya Indonesia mensikapi Ramadan, lebih-lebih Lailatul Qadar. Ini
Iya, di bulan Ramadan itu kalau tradisinya orang Indonesia kan berbalik dengan yang di Arab Saudi. Oh, berbalik pripun Gus? Iya, kalau di Indonesia itu kan hari pertama kan buahnya beludak sampai nyewa terop. Nah, nyewa terop lah. Di situ ada terop banyak lah. Ketika menginjak hari ke-7, 8 mengalami kemajuan. Yang maju adalah softnya. Yang maju softnya. Lah, kalau di tradisi Arab, yang di Arab yang dicontohkan Rasulullah tidak seperti itu. Yataharra fil asril akhir. Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh di 10 hari yang terakhir. Itu malah justru semakin banyak banyak. Iya. Di Indonesia ini kan justru 10 hari yang terakhir ini yang ramai adalah mall. Kalau di Jalan Majapahit, Sunrise, Benpas, itu yang rame 10 hari yang terakhir. Masjidnya sepi. Masjid musola sepi. Kalau sholat Idul Fitri. Lah, Idul Fitri. Buatin karipan habis keliling. Takbirannya nggak ke masjid tapi keliling-keliling. Idul Fitrinya sholat ikut sholat. Kadang naudzubillah ya ada gak melok poso melok riyoyo. Ya Allah. Nggih Gus. Ya Allah, nggih. Alhamdulillah Gus, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini di tengah-tengah kalau ini yang gedung Aliyah. Ini Madrasah Aliyah. Tadi masjidnya sangat luas sekali. Monggo Pak Menawi di bulan suci Ramadan ini Pak Menawi ikut taraweh gitu sih. Di sana apakah ada kajian kalau Ramadan? Iya, tarawehnya di sini menghatamkan Al-Qur'an. Masya Allah. Menghatamkan Al-Qur'an. Nggih, tarawehnya kajian-kajian atau pengajian menjelang berbuka biasanya. Kalau di pondok ya ada khotaman kitab. Tapi yang untuk masyarakat kajian tafsir Jalalain, juga kitab-kitab terkait dengan akhlak ya seperti Nashihul Ibad, Irsyadul Ibad, itu yang dikaji di masjid juga. Itu diikuti umum, santri boleh termasuk masyarakat sekitar. Terima kasih Gus, karena sudah terdengar adzan maghrib. Mari kita berbuka puasa terlebih dahulu. Terima kasih warga Nabi dimanapun berada atas kesempatannya kepada saya dan juga Gus Nizar untuk memberikan tayangan menjelang berbuka puasa ini. Tapi kabar gembira, saya akan menambah 2 hari lagi di An-Nahdiyah. Nanti terus simak TVNU, mudah-mudahan apapun yang nanti disampaikan oleh Gus Nizar menambah keilmuan kita di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih. Tetap saksikan Sowan Kiai, siapa yang sambang pasti sambung. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.